Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Selama ini kita hidup tidak hanya dengan muslim saja, melainkan dengan umat agama lainnya juga. Tentunya agama lain pun memiliki rumah ibadah yang mereka sakralkan untuk beribadah mereka. Katakanlah gereja yang banyak kita jumpai. Lalu bagaimana jika muslim masuk ke dalam rumah ibadah agama lain? Lantas bolehkah muslim sholat di gereja? Penasaran sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut apakah hukumnya muslim sholat di gereja? Ini jawabannya, versi dari Magenta Islam. Diskusi tentang boleh tidaknya mengunjungi gereja atau bahkan melaksanakan sholat di gereja selalu mengemuka. Hal ini antara lain mengemuka setelah thriller film The Santri oleh sebagian kalangan dituding sesat. Alasannya lantaran dalam film besutan Lee Fizeng itu memuat adegan santri yang mengunjungi gereja dengan membawa tumpeng. Pertanyaannya, apa sebetulnya hukum mengunjungi gereja? Lalu bagaimana jika kita sebagai seorang muslim juga sholat di dalamnya? Apakah sholat kita sah ataukah sholat kita tidak diterima? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Gereja. Lembaga Fatwa Mesir Dar al-Ifta menyebutkan prinsip hubungan antara muslim dan non-muslim adalah hidup berdampingan dalam damai. Diperbolehkan bagi muslim untuk bergaul dengan non-muslim dengan cara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Allah pun tidak melarang kita dari menjaga hubungan baik dengan non-muslim, bertukar hadiah atau tindakan perlakuan baik lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Sahabat beriman, menurut Dar al-Ifta tidak ada larangan hukum untuk mengunjungi gereja dengan tujuan mengadvokasi dan memperkenalkan Islam untuk memberikan pujian pada kesempatan tertentu dalam batas-batas syariah. Namun sahabat beriman, para ulama menyepakati bahwa masuk ke dalam rumah ibadah agama lain pada saat orang-orang kafir itu sedang menjalankan ritual agama hukumnya haram. Sedangkan bila di dalam rumah ibadah itu sedang tidak ada ritual agama, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian memakruhkan, sebagian memperbolehkan, dan sebagian lagi mengharamkan secara mutlak. Ketika sedang ada peribadatan, maka para ulama sepakat mengharamkan seorang muslim masuk ke dalam rumah ibadah agama lain. Alasan pengharamannya jelas sekali, yaitu kita dilarang ikut dalam peribadatan agama lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan hal ini dalam Al-Quran Al-Karim. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Hukum sholat di gereja. Menurut Dar al-Ifta tidak ada larangan hukum untuk mengunjungi gereja dengan tujuan mengadvokasi dan memperkenalkan Islam untuk memberikan pujian pada kesempatan tertentu dan batas-batas syariah. Bahkan Dar al-Ifta berpendapat diperbolehkan untuk sholat di dalam gereja jika sudah tiba waktunya kita berada di sana. Sebelum sholat hendaknya muslim itu meminta persetujuan dari penanggung jawab gereja setempat.
Adapun membaca, mempelajari, dan membahas Alkitab itu harus dilakukan para sarjana khusus yang fasih dalam poin keraguan dan memiliki alat untuk mengecilkan dialog antar agama. Salah seorang ulama Saudi, Abdullah bin Sulaiman Al-Manea, mengungkapkan, jika Muslim bisa melakukan sholat di gereja atau sinagoge, menurut dia semua lahan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri, bumi ini semuanya merupakan masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Anggota Dewan Ulama Senior itu mencontohkan dalam berhubungan dengan non-Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima utusan kaum Nasrani Najran di masjidnya. Di masjid tersebut, kaum Nasrani pun berdoa menghadap ke Yerusalem dan Rasulullah membiarkannya. Peneliti dari Al-Bukhari Institute, Muhammad Jurianto, menukil kitab Al-Adabu, Al-Syariah wa Al-Minah, Al-Amariyah, karya Muhammad bin Mufli Al-Maksidi. Kitab itu sahabat beriman menyebutkan beberapa pendapat ulama terkait hukum melaksanakan sholat di tempat ibadah non-muslim. Pertama, menurut Ibnu Aqil, melaksanakan sholat di tempat ibadah non-muslim dinilai sah namun makruh, baik di dalamnya ada patung ataupun tidak. Kedua, menurut Ibnu Tamim, jika di dalam tempat ibadah non-muslim tidak ada patungnya, maka boleh memasuki tempat ibadah tersebut dan juga boleh melaksanakan sholat di dalamnya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas dan juga Malik. Mereka berdua tidak memakruhkan sholat di dalam gereja karena ada patungnya. Ketiga, boleh melaksanakan sholat di tempat ibadah non-muslim asalkan bersih dan juga suci. Ini adalah pendapat sahabat Ibnu Umar dan Abu Musa al-Asy'ari. Hanya saja Umar bin Khattab pernah menolak sholat di gereja saat menyambangi Baitul Maqdis. Umar yang datang ke Yerusalem setelah Amr bin As menaklukkan negeri para nabi itu ditawari sholat di gereja makam suci oleh Uskup Sopronius. Umar menolak, dia memilih sholat di luar gereja. Setelah menunaikan sholat, Umar mengungkapkan alasan dia tidak mau sholat di gereja karena khawatir jika umat Islam akan mengubah gereja ini menjadi masjid. Dengan dalil Umar pernah sholat di situ. Sementara itu, sahabat beriman dalam fatwanya, Syekh Yusuf Qaradawi pun mengungkapkan pilihan sholat di gereja bisa diambil seandainya memang tidak ada tempat atau masjid lain untuk sholat. Namun demikian, Syekh Qaradawi merekomendasikan untuk menghindari sholat di rumah peribadatan agama lain karena rawan dengan fitnah. Pandangan ulama ketika muslim memasuki gereja. Sedangkan bila tidak ada aktivitas ritual peribadatan di dalam rumah ibadah itu, maka para ulama berbeda pendapat dalam hukum memasukinya. Jumhur ulama umumnya membolehkan hal itu, namun pandangan mazhab Al-Hanafiyah memakruhkannya. Jumhur ulama boleh. Jumhur ulama baik dari mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah serta sebagian ulama Al-Syafi'iyah berbeda pendapat bahwa seorang muslim diperbolehkan memasuki gereja atau tempat ibadah orang kafir lainnya. Di antara dasar kebolehan memasuki rumah ibadah agama lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di depan Ka'bah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tinggal di Mekah, saat itu Ka'bah masih dikelilingi dengan 360 berhala. Boleh dibilang bahwa saat itu Ka'bah lebih merupakan tempat ibadah orang kafir ketimbang rumah ibadah orang Islam. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap datang dan masuk ke dalam Ka'bah. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di depan Ka'bah, padahal di sekeliling beliau terdapat berhala yang begitu banyak. Hanya saja sahabat beriman, beliau tidak mau ikut dalam ritual ibadah yang dikerjakan oleh orang kafir jahiliyah. Sehingga ketika orang-orang jahiliyah sedang menjalankan ritual ibadah mereka, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turut serta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Masjid Al-Aqsa. Walaupun di dalam Al-Quran tetap disebutkan dengan istilah Al-Masjid Al-Aqsa, namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan,
Sebenarnya saat itu wujud masjid itu lebih merupakan tempat ibadah orang-orang Nasrani. Faktanya saat itu memang belum ada orang yang beragama Islam di tempat itu. Yang ada hanyalah pemeluk agama Nasrani alias Kristen. Maka kedudukannya tempat itu lebih merupakan rumah ibadah agama Kristen. Pada saat itu dakwah Nabi dan penyebaran Islam memang belum mencapai tempat sejauh itu. Peristiwa Isra itu terjadi menurut para sejarawan kurang lebih 1,5 sebelum hijrah. Jangankan Palestina, Madinah pun belum mengenal agama Islam. Lalu diriwayatkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra itu masuk ke dalamnya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau sholat sunnah di dalamnya. Mazhab Al-Hanafiyah makruh. Ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa makruh hukumnya seorang muslim memasuki gereja atau tempat ibadah orang kafir. Yang menjadi dasar kemakruhannya bukan karena seorang muslim tidak punya hak untuk memasukinya, namun dasarnya sahabat beriman karena tempat ibadah agama lain itu merupakan tempat berkumpulnya setan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah paham dengan hukum sholat di gereja sekarang? Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.